Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita terus bertumbuh. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini topik kita tentang bebas dari ketakutan musuh. Topik kita seminggu yang lalu yaitu tentang buanglah topengmu. Ada ketakutan yang dialami Yakub. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang ketakutan versi yang lain, yaitu bebas dari ketakutan terhadap musuh. Seringkali manusia memang tidak lepas dari namanya rasa takut. Bapak Ibu Saudaraku, ketakutan itu sebenarnya merupakan persoalan bagi banyak orang tentunya. Hal yang sangat masuk akal tentang masa depan misalnya. Kadang-kala masa depan membuat kita takut, cemas. Manusia juga belum tentu mampu mengontrol tentang apa yang dia ketahui, apalagi yang belum dia ketahui. Antara ketidaktahuan dan ketidakmampuan ini sering memunculkan yang namanya ketakutan. Ibu saudaraku, kita akan baca langsung di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, sebab engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak pernah menolak engkau. 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau video saya yang kemarin mungkin ada salah sebut ya Bapak Ibu ya. Istrinya Yakub, saya ngomong Lea dan Ribka. Mohon maaf itu salah pengucapan ya. Istrinya Yakub itu ya Lea dan Rahel ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini kadang mulut ini kadang salah berbicara ya Bapak Ibu ya saudaraku. Bebas dari ketakutan terhadap musuh. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10. Ini mengingatkan kita, sebenarnya setiap orang pasti mengalami namanya ketakutan. Betul Bapak Ibu? Setiap orang mengalami ketakutan yang berbeda-beda tentunya. Tugas kita bukanlah menghindari, menyangkali atau meniadakan yang namanya ketakutan. Karena ini manusiawi, ketakutan itu bukan untuk ditiadakan sebenarnya. Karena ketakutan kadang-kala diperlukan dalam beberapa keadaan, Bapak Ibu Saudaraku. Ketakutan menjauhkan diri kita dari kesombongan dan bertindak sembarangan, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun demikian, ada perbedaan besar sebenarnya antara mengalami ketakutan atau dikuasai oleh ketakutan. Yang pernah takut itu natural, Bapak Ibu. Kita manusia juga pernah mengalami ketakutan ya. Setiap orang pasti pernah dihinggapi rasa takut. Yang kedua adalah pilihan kita untuk tidak tenggelam di dalam ketakutan itu. Jadi kita semua ini kalau mengalami rasa takut itu normal. Tapi kalau kita tenggelam di dalam rasa takut itu, itulah yang tidak baik. Bapak Ibu Saudaraku, teks hari ini kalau kita berbicara di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai 10 yang sudah kita baca tadi, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengalahkan rasa takut. Bangsa Yehuda saat itu, Bapak Ibu Saudaraku, sedang berada di dalam pembuangan di negara Babel. Sementara di dunia internasional yang sedang bergejolak saat itu, bangsa Persia atau lebih tepatnya disebut Media Persia ya Bapak Ibu,
telah menjadi suatu kekuatan baru yang semakin besar. Banyak bangsa telah dikalahkan. Babel tinggal menunggu giliran. Nah, jadi agak deg-deg gini bangsa Israel ya. Bangsa Yehuda pasti memiliki banyak pertanyaan. Apakah Babel nanti berhasil mengalahkan Persia kah? Ya kan? Bagaimana dampak perang tersebut bagi kelangsungan bangsa Yehuda sebagai bangsa pendatang saat itu? Jika Babel kalah, apakah penguasa baru nanti akan memperlakukan bangsa Yehuda dengan baik seperti sekarang ini? Ini menjadi ketakutan-ketakutan. Masih banyak pertanyaan lain yang bisa dideretkan di sini. Bangsa Yehuda benar-benar dalam persimpangan jalan dan ketidakpastian. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hal seperti ini tidak nyaman tentunya sebagai orang yang dibuang di negaranya orang pendatang. Pasti itu was-was ya Bapak Ibu. Lain kalau kita memang tinggal di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kita aman di negara kita sendiri ya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana bisa mengalahkan ketakutan dan kecemasan mereka? Apakah mereka harus mengubah keadaan? Ataukah membelokkan ancaman? Tidak juga. Kita mengalahkan ketakutan dan kecemasan dengan memahami siapa kita di hadapan Allah. Gitu Bapak Ibu Saudaraku. Dan apa yang Allah perbuat terhadap kita. Identitas kita di hadapan Allah itu ada di ayat 8 sampai 9. Kata sambung tetapi di sini mengontraskan umat Tuhan dengan bangsa-bangsa lain. Dua kelompok ini menghadapi masalah yang sama, yaitu ancaman dari militer Persia. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mereka juga sama-sama mengalami ketakutan. Yang membedakan adalah posisi mereka di hadapan Allah. Bapak Ibu, bangsa Yehuda dipanggil dengan sebutan Israel, Yakub dan keturunan Abraham. Pemunculan nama-nama nenek moyang ini menyiratkan kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Ketika bangsa Israel diperbudak dan dianiaya di Mesir, Alkitab mencatat Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingatkan kepada perjanjiannya antara Abraham, Iska, dan Yakub. Di dalam Kejadian 2 ayat 24 kalau kita baca di sana dengan menyebut bangsa Yehuda sebagai Israel, Yakub, dan keturunan Abraham, Tuhan ingin mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ini umat perjanjian loh. Ya, walaupun mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian, mereka bagaimanapun tetap umat perjanjian. Mereka sudah sekian lama berada di Babel. Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah melupakan perjanjiannya terhadap umat-umatnya. Sebutan-sebutan di atas itu dilengkapi dengan keterangan tertentu. Sebenarnya kalau kita membacanya, bangsa Yehuda adalah hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Hampir semua versi Inggris menerjemahkan yang kukasihi dengan sahabatku ya sini ya. Hampir semua versi Inggris menerjemahkan itu. Bapak Ibu Saudaraku, 3 keterangan yang saling melengkapi di sini menjadi hamba. Tidak menjadikan sesuatu yang negatif sebenarnya, tidak ada paksaan. Ini hanya pilihan yang didasarkan kepada kasih. Hamba adalah sahabat, begitu pula sebaliknya. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 9 itu memberikan penjelasan kalau kita membacanya lebih jauh bersifat paralel. Ide tentang hamba dan pilihan ini muncul lagi. Engkau hambaku. Bapak Ibu, aku telah memilih engkau. Ya, Bapak Ibu, menariknya ini ide tentang sahabat sebenarnya muncul dalam ungkapan yang sedikit berbeda. Tidak menolak engkau. Begitu Bapak Ibu. Ini menyiratkan komitmen Allah. Ini menyiratkan komitmen Allah kepada umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tidak pernah membuang sahabat-sahabatnya. Siapa saja yang pernah diambil oleh Allah tidak akan pernah terlepas dalam genggaman Allah. Ini harus kita pelajari. Kita harus pegang rema ini. Siapa saja yang pernah diambil Allah, dia tidak akan pernah dilepaskan oleh Allah dalam genggamannya.
apapun lokasi dan situasi yang membatasi kita hari-hari ini atau membatasi bangsa Israel saat itu. Dari berbagai penjuru dalam berbagai keadaan, Allah sanggup untuk mengumpulkan ulang serpihan dan kepingan yang sudah hancur berantakan. Ayat 9, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 8-9 dirangkum sebagai berikut. Identitas bangsa Yahudi adalah hamba yang dipilih berdasarkan kasih, ya Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi sahabat. Dalam statusnya sebagai hamba, ada tugas yang dituntaskannya tentunya. Dalam statusnya sebagai pilihan, ada kemurahan, ada kepercayaan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dalam status sebagai sahabat, ada penerimaan tanpa syarat. Terlepas dari hasil penuntasan tugas kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan ini, identitas seperti ini seharusnya membuat kita tenang. Yang terpenting adalah melakukan bagian kita sebaik-baiknya. Melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Toh dari awal pilihan Allah tidak berdasarkan kepada kemampuan dan pencapaian kita, tapi tunaikanlah tugasmu itu sebaik-baiknya. Tidak boleh asal-asalan. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita ini tidak perlu cemas yang berlebihan, tidak perlu mengalami ketakutan yang kadang-kadang tidak mendasar. Ayat ini memberikan alasan yang eksplisit untuk kita tidak menjadi takut. Kita tidak takut bukan hanya karena mengetahui siapa kita di hadapan Allah, tapi juga karena meyakini perbuatan Allah bagi kita. Allah tidak tinggal diam. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di tengah kesesakan yang kau alami, seakan-akan engkau merasa Tuhan telah meninggalkan engkau. Tapi pada dasarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap bersama kita. Dia mereka-reka sesuatu yang baik untuk kita. Walaupun musuh mereka sesuatu yang buruk, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Bersabarlah. Allah menyertai kita di ayat 10a. Berita yang sama yang disampaikan oleh Raja Ahaz ketika dia mencemaskan serangan dari Israel dan Aram. Dari Israel dan Aram, ayat 7, pasal 7 ayat 14. Ingat, Tuhan adalah Immanuel. Tuhan adalah Immanuel. Saat engkau mengalami kecemasan, Tuhan itu besertamu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan manusia. Orang yang digenggamnya dengan tangan kanannya tidak akan pernah dilepaskannya. Jadi kita adalah umat-umat Allah, kita sahabatnya Allah, kita anak-anaknya Allah. Tidak perlu mengalami kecemasan yang terlalu berlebihan. Berita yang sama juga diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel yang mengalami ketakutan kala itu. Serangan dari bangsa Mesir. Berita yang sama diucapkan Tuhan kepada Yosua yang dipilih untuk menggantikan Musa saat itu. Memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Di situ ada kecemasan, ada kekhawatiran, ketakutan. Berita yang sama perlu diucapkan umat Tuhan sekarang. Ada banyak alasan untuk takut. Saya tahu itu. Ada banyak alasan untuk takut. Di usia saya seperti ini, ada banyak alasan yang membuat saya takut. Kalau tua bagaimana? Suka kecetit, gimana kalau nanti kakinya nggak bisa bergerak, gimana? Nanti kalau wajahnya mulai keriput-keriput bagaimana gitu ya. Punya orang tua sudah mulai tua, ya Bapak Ibu Saudaraku. Sakit-sakitan, itu kadang-kadang punya pemikiran ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Kalau ditinggal bagaimana, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Kita boleh takut, tapi jangan tenggelam dalam rasa takut itu. Kecemasan yang berlebihan merusak kesehatan kita tentunya nanti. Alasan Tuhan menyertai kita di ayat 41, ayat 10b menyediakan jawabannya. Sebab aku ini Allahmu.
Oh, jelas ini Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa kok Tuhan menyertai kita? Ya sebab aku ini Allahmu. Karena Dia Allah kita, Dia selalu menyertai kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudaraku. Sesederhana itu Tuhan ngomong, aku ini Allahmu. Apa yang kau takutkan? Semua bumi, surga, segala isinya Tuhan yang punya. Mengapa engkau khawatir, anakku? Tuhan adalah Allah bagi umatnya. Dia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Bapak Ibu Saudaraku, situasi ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain tentunya. Ketika mereka ditimpa ketakutan yang besar, mereka hanya bisa saling menghibur antara satu dengan yang lain tentunya. Tapi mereka sibuk menciptakan berhala yang disembah mereka. Berhala yang mereka sembah, yang mereka perbuat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melepaskan mereka dari jerat-jerat musuh. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Dia menyertai kita. Jangan pernah cemas yang berlebihan, sehingga Anda menjadi tipe-tipe orang yang sedikit-sedikit down. Bapak Ibu Saudaraku, tenanglah hai jiwaku. Aku akan tenang di dalam naungan Tuhan yang maha kuat itu. Ingat Bapak Ibu, Dia berinisiatif mencari umatnya. Dia menguatkan mereka. Dan Dia bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan bersama dengan umatnya, Dia akan melakukan 3 hal. 1, meneguhkan. 2, menolong dan memegang dengan tangan kanannya. Luar biasa. Dalam struktur Ibrani terkata particip up. Nah, di sini bahkan atau lebih lagi di antara ketiga kata kerja ini sayangnya hanya menerjemahkan satu saja. Penggunaan up menyiratkan penegasan yang bertingkat tentunya. Bukan hanya meneguhkan, ya Bapak Ibu ya, tetapi menolong. Bukan hanya menolong, tetapi memegang dengan tangan kanannya. Puji nama Tuhan. Kalau Anda hari ini letih lesu, kalau Anda hari ini sedang berbeban berat, ketakutan yang berlebihan membuat Anda stres, Bapak Ibu, hidup seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar. Ingatlah, Tuhan beserta dengan kita tentunya. Pemunculan tangan kanan ini cukup menarik loh Bapak Ibu. Tangan Tuhan. Tangan kanan itu secara spesifik. Tangan kanan digunakan untuk memegang umatnya. Bapak Ibu Saudaraku. Dalam budaya kuno, tangan kanan itu menyimbolkan kekuatan. Ya, Bapak Ibu ya. Tangan kanan menyiratkan keperkasaan. Simbol yang sama juga muncul berkali-kali dalam Alkitab sebenarnya. Duduk di sebelah kanan Tuhan. Mazmur 110 ayat 1. Perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat itu dengan tangan kanannya. Bapak Ibu Saudaraku. Mazmur 118 ayat 15 ayat 16 sampai 16. Yesaya 41 ayat 10 yang kita baca tadi. Tidak ada menyebutkan dengan nama tangan kanan Allah. Ada tambahan keterangan yang lain. Apakah itu? Bapak Ibu, yaitu membawa kemenangan. Tangan kanan yang membawa kemenangan. Terjemahan ini muncul beberapa kali versi Inggris dalam teks Ibrani. Kata sedek secara hurufiah itu berarti benar. Ya Bapak Ibu ya, terjemahan ini membawa kemenangan. Tanganku yang benar lebih menyoroti kebenaran Allah. Ya Bapak Ibu ya. Kata sedek secara hurufiah berarti benar. Terjemahan yang membawa kemenangan terlalu jauh menyimpang dari kata normal kata sedek. Frasa dengan tangan kanan itu yang benar lebih menyoroti kebenaran Allah sebenarnya. Dia telah bertindak benar. Allah tidak pernah salah Bapak Ibu. Allah telah bertindak benar dalam keadaan kekuatannya. Dia menunjukkan tangan kanan dengan kebenaran tangan kanan yang benar. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, bukti ini tak terbantahkan tentang betapa dahsyatnya tangan kanan Allah yang selalu memegang bangsa Israel, selalu memegang kita umat-umatnya. Bapak Ibu Saudaraku,
Sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dalam Kisah 2 ayat 33 kalau kita membacanya. Jika Bapa sudah menunjukkan kedahsyatan tangannya dalam diri Yesus ketika dia mengalahkan ketakutan terbesar, yaitu kematiannya, dia juga pasti sanggup memberikan kita kemenangan atas segala ketakutan yang lain. Tangannya merupakan jaminan bagi kita untuk tidak perlu mengalami ketakutan yang berlebihan. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan dari Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi percayalah, ada tangan kanan Allah yang memberikan kemenangan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Jangan mengalami kecemasan yang berlebihan. Takut untuk waspada boleh, takut untuk bersiap-siap boleh. Kita tidak bisa mengontrol masa depan. Jujur Bapak Ibu, saya punya orang tua sedang sakit hari ini masuk IGD. Saya mengalami rasa kecemasan yang berlebihan. Saya takut apa yang harus saya lakukan karena saya dengan orang tua jauh ya Bapak Ibu ya. Untuk ke sana nanti bagaimana? Terus saya memikirkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saya tidak bisa mengontrol keadaan. Saya tahu itu. Hanya Tuhan yang menentukan waktu yang tepat, mengontrol semuanya yang tidak pernah saya tahu. Mungkin manusia hanya tahu sedikit, itu yang membuat dia menjadi cemas. Kecemasannya tidak menjadi persoalan yang besar sebenarnya, karena kecemasan yang terbesar di dunia ini adalah Yesus telah mengalahkan kematian. Kita telah diperdamaikan oleh Allah. Kita menjadi anak-anak terang, anak-anak yang diperdamaikan, dan kita adalah milik Allah. Siapa yang ada dalam genggaman Allah, dia tidak akan pernah dilepaskan. Dan jangan pernah melepaskan imanmu demi apapun juga. Kesehatanmu penting. Segala rutinitasmu harus berjalan dengan baik. Maka pikiranmu harus diselaraskan dengan firman Tuhan supaya tidak mengalami kecemasan yang berlebihan membuat Anda sulit tidur, membuat Anda khawatir kesehatan merosot. Anda harus bangkit dan berkata, tangan kanan Allah yang memberikan kemenangan itu yang menuntun aku lepas dari persoalan demi persoalan. Aku berjalan bersama Tuhan. Siapa yang menjadi lawanku? Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menguatkan kita sampai kesudahan zaman.